Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas metodologi penelitian dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, berbahagia dan bersemangat. Karena kita sudah masuk di pertemuan kelima, dan karena juga menurut informasi kampus sudah mulai berangsur-angsur akan dilakukan pertemuan tatap muka secara terbatas. Meskipun sekarang masih gilirannya semester 1, tapi barangkali nanti pada saatnya akan sampai giliran kita bisa berkuliah dengan normal seperti biasa, luring, dan tidak harus menggunakan metode daring seperti yang kita laksanakan selama beberapa semester kemarin gitu. Tapi untuk sementara ini mari kita bersabar terlebih dahulu dan melaksanakan perkuliahan dengan segala apapun yang ditentukan untuk kita semua, karena perkuliahan dengan jalan apapun, dengan metode apapun, tetap harus kita laksanakan secara maksimal, luring maupun daring. Saya tetap berusaha membantu Anda semaksimal mungkin, dan saya yakin Anda juga pasti, baik luring maupun daring, pasti Anda berjuang semaksimal mungkin untuk bisa memahami materi perkuliahan ini. Baik, di pertemuan kelima ini, seperti yang tercantum pada RPS, kita sudah mulai masuk kepada jenis-jenis penelitian yang sudah mulai spesifik. Di situ sebenarnya saya menspesifikkan 3 jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif, penelitian kuanti, dan penelitian pengembangan, karena memang 3 ini yang paling sering digunakan di kampus kita gitu ya. Sebenarnya kalau dari banyak buku yang buku-buku penelitian, biasanya pembahasan dimulai dari penelitian kuantitatif terlebih dahulu. Jadi pembahasan spesifik itu dimulai dari kuanti, kemudian kualitatif. Sebenarnya memang tidak ada urutannya, mau bahas dari mana saja boleh, cuman kebanyakan buku seperti itu. Saya mengambil yang sedikit berbeda, di mana saya membahas yang kualitatif terlebih dahulu. Pertimbangannya yang pertama, karena berdasarkan informasi bahwa Anda baru menerima materi statistika di semester 1 dan belum menerima materi statistika lanjut. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif itu akan banyak sekali elemen yang berkaitan dengan statistika. Supaya nanti kesannya tidak terlalu tidak terlalu kaget gitu ya, karena analisis pada penelitian kuanti itu cukup banyak, maka saya mulai dengan yang kualitatif terlebih dahulu. Barangkali yang mungkin secara materi bisa agak lebih sederhana. Kita mulai dengan penelitian kualitatif dengan harapan nantinya ketika kita mempelajari yang penelitian kuanti, yang elemennya mungkin bisa dibilang agak sedikit lebih banyak, itu enggak terlalu kaget gitu ya. Tapi apapun sebenarnya sama aja, bisa manapun jenis penelitian sama-sama bisa dipelajari tanpa ada urutan yang harus mana terlebih dahulu gitu. Yang ini saya memutuskan untuk membahas tentang penelitian kualitatif terlebih dahulu, dan tentu karena penelitian kualitatif itu ya lingkupnya luar biasa luas dan juga tentu ilmunya sangat banyak. Bahkan kalaupun kita mempelajari penelitian kualitatif 1 semester sendiri aja, 1 semester penuh cuman 1 kualitatif aja, itu rasanya bahkan masih kurang, apalagi kita hanya beberapa pertemuan gitu ya. Jadi tentu yang saya sampaikan di sini seperti biasa mungkin baru permukaannya. Mari kita sambil sama-sama jalan bareng-bareng, belajar bareng-bareng, supaya nanti setidaknya Anda mendapatkan informasi mengenai penelitian kualitatif itu seperti apa, punya gambaran. Jadi nanti ketika mau menentukan saya mau membuat penelitian jenis apa, Anda sudah punya basic ilmunya gitu. Kalau detailnya tentunya nantinya tetap Anda harus menelaah buku-buku kualitatif lebih banyak lagi. Dan tentunya setiap jenis penelitian itu punya kekhasan sendiri-sendiri, dan itu harus digali
dan dispesifikkan nanti ketika Anda mau melaksanakan penelitian Anda sendiri gitu ya. Mari kita sekarang belajar basicnya. Semoga yang kita pelajari di sini ini bisa sedikit membantu dan memberikan wawasan tentang penelitian kualitatif gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materinya. Oke. Garis besar materi yang akan kita pelajari hari ini diantaranya seperti yang ada di kiri ini, yaitu yang pertama kita akan membahas perspektif penelitian kualitatif. Di sini ini kita akan mempelajari tentang konsep penelitian kualitatif itu seperti apa sih garis besarnya. Kemudian karakteristik utama penelitian kualitatif itu bagaimana, nanti ada di sini. Kemudian ada potensi, masalah, fokus, dan judul penelitian kualitatif. Jadi di sini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang termasuk atau tergolong atau bisa dikategorikan sebagai penelitian kualitatif itu yang seperti apa gitu. Fokus masalahnya biasanya tentang yang seperti apa itu nanti akan dibahas di sini. Termasuk juga bagaimana kriteria judul yang baik dalam penelitian kualitatif. Kemudian selanjutnya akan ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Meskipun ini antar tiap buku bisa berbeda, tapi setidaknya kalau kita punya rujukan yang jelas, merujuk pada bukunya ini, misalkan kita bisa menyebut bahwa penelitian kita itu penelitian kualitatif jenis A atau penelitian kualitatif jenis B gitu, selama ada rujukannya. Jadi yang ini bisa menjadi tambahan wawasan. Selanjutnya ada penentuan sampel dalam penelitian kualitatif. Seperti apa kita memilih sampel dalam penelitian kualitatif, memilih subjek penelitiannya bagaimana, nanti akan ada di situ. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen penelitian dan juga beberapa metode pengumpulan data. Jadi bagaimana caranya kita mengumpulkan data kalau penelitiannya kualitatif itu, bagaimana caranya, pakai apa saja, itu nanti dibahas di sini. Kemudian selanjutnya setelah data-data itu kita kumpulkan, semua data yang kita peroleh itu bagaimana cara menganalisisnya sampai nanti kita itu mendapatkan kesimpulan terhadap hasil penelitian itu bagaimana, itu dibahas di bagian analisis data. Terakhir akan ada uji keabsahan data pada penelitian kualitatif. Pada bagian ini kita itu membahas tentang secara umum penelitian kita itu nanti, penelitian kualitatif itu kualitasnya bagus tidaknya itu ditentukan oleh faktor apa saja. Nah, itu namanya di sini uji keabsahan. Beberapa buku yang lain judulnya adalah kualitas penelitian kualitatif. Jadi bagaimana menentukan kualitas suatu penelitian kualitatif, dikatakan bagus, qualified itu ketika dia memenuhi apa saja. Nah, itu yang dibahas gitu ya. Sekali lagi tentu yang saya akan bahas di sini mungkin barangkali hanya beberapa bagian permukaannya saja, tidak sampai lengkap mendetail dan mendalam karena memang buku rujukan ada banyak sekali dan kalau mau kita bahas satu persatu, selain kadang ada yang sama tumpang tindih, kadang ada yang informasinya sebenarnya poinnya sama, hanya bahasanya berbeda gitu. Jadi saya ambilkan yang paling utama-utama saja. Dalam membahas materi di video ini, saya menggunakan buku rujukan utamanya adalah buku penelitian kualitatif karangannya Sugiono, Profesor Sugiono. Jadi metode penelitian kualitatif. Kalau Anda mau pakai rujukan yang lain, bisa pakai buku rujukannya Creswell atau bukunya Lexi Moleong, itu juga sama. Atau kalau yang kemarin sudah sempat membeli bukunya Pak Tatak Yuli, di situ di dalamnya pun sudah ada materi tentang penelitian kualitatif. Dan setelah saya baca, sebenarnya konten yang ada di dalamnya itu secara umum sama dengan yang ada di bukunya Prof. Sugiono, tapi mungkin di Prof. Sugiono lebih mendetail karena memang dia satu buku sendiri membahas tentang kualitatif. Cuman nanti akan saya share beberapa hasilnya. Jadi yang saya bahas materi di sini dari bukunya Pak Sugiono. Tapi kalau dibaca secara langsung, sebenarnya kalau mau versi singkatnya, membaca dari buku Pak Tatak Yuli Eko itu sudah cukup sebenarnya
ya, karena bahasanya juga lebih enak di bukunya Pak Tatak Yulioko itu lebih tertata, lebih bagus strukturnya, dan sebenarnya lebih enak dibaca gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semua sumber itu bagus, tinggal mana yang mau kita pakai, rujukan saja. Untuk yang kali ini supaya adil, karena kemarin sudah wirawiri di bukunya Pak Tatak, di bukunya Yuda Negara, sekarang saya mau mengambilkan satu fokus utama di bukunya Prof. Sugiono, metode penelitian kualitatif gitu ya. Baik, kita mulai materi yang pertama tentang perspektif penelitian kualitatif.